Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat SKD, kembali lagi bersama saya Juvanka Nasyawinati dari Pusat Studi Kota dan Daerah. SKD adalah lembaga riset yang sejak 2005 dan fokus pada isu-isu strategis pembangunan, mulai dari infrastruktur transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, arsitektur, pembangunan kewilayahan. Kami hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Lewat podcast SKD ingin menghadirkan obrolan yang santai tapi substansial soal kota, dinamika pembangunan, dan peluang masa depan di wilayah Indonesia. Di episode kali ini, podcast akan mengangkat tema ilmu tanah dalam perencanaan wilayah dari kesesuaian hingga ketahanan pembangunan. Saya sudah bersama narasumber kita hari ini, yaitu Hafiz. Selamat siang, Mas Radian Hafiz. Terima kasih sudah Selamat hadir. siang, Boleh, Jovanka. boleh nih Mas menyapa Sobat PSKD. Halo Sobat PSKD. Terima kasih Mas Radian sudah meluangkan waktu dan bergabung di podcast. Baik, dalam praktik perencanaan wilayah dan pembangunan sering dipahami melalui aspek tata ruang, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat satu elemen dasar yang sering luput dari perhatian publik, yaitu tanah sebagai fondasi logis dan fisik dari seluruh aktivitas pembangunan. Dalam perencanaan wilayah, kajian tanah biasanya hadir melalui analisis kesesuaian lahan yang mengkaji berbagai parameter seperti tekstur tanah, kedalaman efektif, kapasitas infiltrasi hingga daya dukung tahan terhadap berbagai fungsi. Tanpa pemahaman terhadap karakteristik tanah, pembangunan wilayah beresiko berbagai persoalan seperti ketidaksesuaian penggunaan lahan, kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hingga kegagalan infrastruktur. Di banyak wilayah di Indonesia, termasuk di Sumatera dan Lampung, pembangunan kawasan pemukiman industri infrastruktur sering berhadapan dengan kondisi tanah yang beragam, mulai dari tanah gambut hingga tanah dengan kadar air tinggi. Karena itu, ilmu tanah hanya menjadi ranah agronomi atau pertanian, tapi juga memiliki peran strategis dalam perencanaan wilayah dan pembangunan berkelanjutan. Di episode kali ini, perencanaan akan membahas lebih dalam mengenai hubungan antara ilmu tanah dan perencanaan wilayah, khususnya dalam pemanfaatan lahan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pertanyaan tersebut, kita akan masuk ke sejumlah pertanyaan yang mendasar mengenai karakteristik kesesuaian lahan serta implikasinya terhadap perencanaan wilayah. Menurut dalam perspektif perencanaan wilayah dan kota, kenapa ilmu tanah salah satu aspek yang penting yang perlu kita pahami sebelum menentukan arah pembangunan wilayah? Nah, oke, terima kasih Jovanka atas pertanyaannya. Nah, jadi kan sebenarnya tanah itu kan merupakan suatu fondasi ya untuk kehidupan kita sebagai manusia ya. Nah, dalam perencanaan wilayah itu karakteristik tanah itu kan memang beragam ya. Terutama mungkin di daerah Sumatera karakteristik tanahnya beda, karakteristik di Pulau Jawa beda, Kalimantan beda. Nah, jadi di dalam perencanaan tuh tanah memang sangat penting untuk gimana sih tanah itu bisa menjadi fondasi di suatu pembangunan. Nah, mungkin karakteristik tanah juga itu menjadi salah satu faktor untuk menentukan kemampuan lahan untuk bisa difungsikan sebagai apa. Entah itu memang tanah ini memang cocok sebagai kawasan pertanian, tanah ini cocoknya untuk di kawasan perumahan, begitu. Ada sih karakteristik tanah yang biasanya menjadi perhatian dalam perencanaan wilayah. Gimana parameter tersebut mempengaruhi keputusan penggunaan lahan? Nah, kalau untuk karakteristik ya, karena memang background saya sendiri ilmu tanah ya, tapi cuman ilmu tanah ini dia masuknya ke fakultasnya pertanian. Nah, yang saya pelajarin selama ini sih beberapa karakteristik utama itu yang perlu diperhatikan tuh selain tekstur tanah sama struktur tanah ya.
ada juga beberapa hal, yaitu kayak kemampuan infiltrasi tanah. Nah, kalau kemampuan infiltrasi tanah itu simpelnya adalah gimana sih cara si tanah ini untuk menyerap air atau kapasitas tampung airnya. Karena kan contohnya di beberapa kota kan permasalahan itu kan banjir kan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor gimana sih nanti kita ke depannya untuk menanggulangi hal tersebut dari dasarnya dulu. Contohnya aspek tanah. Nah, parameter itu juga tuh menentuin kayak apakah suatu lahan itu mampu menopang bangunan yang secara fisik ya, atau lebih sesuai untuk fungsi ekologis lainnya, atau misalkan kayak fungsi ekologis ruang terbuka hijau atau kawasan konservasi kayak gitu. Dalam praktiknya nih, dalam praktik perencanaannya, bagaimana analisis kesesuaian lahan berbasis ilmu tanah yang digunakan untuk menentukan kawasan yang layak bagi pertanian, industri, maupun kawasan industri? Kalau untuk kesesuaian lahan itu mungkin kita contoh ambil studi kasus saja ya. Misalkan untuk di Provinsi Lampung ini contohnya misalkan dia tanamannya tuh yang cocok tuh kopi. Nah, kalau dari perspektif ilmu tanah itu nanti kita menganalisis nih apakah di daerah ini nih cocok nggak sih untuk ditanam kopi. Nah, itu faktornya banyak, kayak misalkan dari kemiringan lerengnya, dari teksturnya, dari fisik permukaan tanah tersebut, bentang lahannya. Nah, kalau misalkan nanti misalkan nanti kan pasti beberapa daerah ada yang nggak sesuai tuh, kayak misalkan oh ternyata di sini sesuai, oh ternyata di sini enggak. Kalau biasa kan kalau di peta itu kan dia kalau sesuai warnanya hijau ya, kalau misalkan nggak sesuai warnanya merah. Nah, nanti yang hijau itu bakal dijadikan untuk lahan pertanian. Nah, yang tidak sesuai itu biasanya nanti dijadikan kawasan pemukiman dan industri seperti itu. Nah, apa saja sih Mas resiko yang dapat muncul jika pembayar dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi dan karakteristik tanah secara memadai? Nah, mungkin kalau resiko ya, kalau untuk di kota, misalkan kalau untuk kota Bandar Lampung sendiri ya, misalkan itu tuh resikonya cukup banyak, kayak misalkan contohnya banjir ya. Nah, banjir itu kan bentuk dari akibat infiltrasinya tuh simpelnya tuh infiltrasinya tidak terserap dengan baik ke dalam tanah. Nah, jadinya kan infiltrasinya rendah tuh. Nah, ketika infiltrasi rendah itu maka tanah itu nggak mampu lagi untuk menyerap air. Jadinya terjadilah luapan banjir. Nah, mungkin longsor karena mungkin lerengnya tidak stabil. Nah, sehingga kerusakan infrastruktur tuh akibatnya dari dukung tanah yang lemah. Nah, selain itu juga kesalahan penggunaan lahan. Contohnya misalkan lahan ini harusnya sesuainya dijadikan lahan pertanian, malah dijadikan lahan pemukiman. Nah, makanya terjadilah resiko-resiko tersebut. Seberapa besar sih pengaruh di tanah terhadap potensi bencana alam seperti longsor, banjir, maupun penurunan di suatu wilayah? Kalau soal bencana itu, karena memang jenis tanah dan formasi geologi itu menentukan dari mana sih asal muasal yang kita tapakin di sekarang itu. Nah, kalau jenis tanah dan geologi itu sangat berpengaruh sih terhadap kerentanan bencana. Jadi misalnya kalau jenis tanahnya itu contohnya misalkan tanah yang jenuh air tuh. Nah, kalau tanah jenuh air itu kan dia berpotensi terjadinya longsor atau banjir yang lebih tinggi kan. Nah, sementara kalau untuk tanah yang dengan kemampuan infiltrasi yang tinggi itu dia dapat menahan resiko genangan dan banjir lah, mungkin seperti itu. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RTRW, bagaimana data tanah biasanya diintegritas dalam proses penentuan zonasi ruang? Kalau mungkin dalam penyusunan RT/RW ya, karena kan memang mungkin di Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021 seingat saya ya, tentang penyusunan RT/RW, peninjauan kembali dan lain-lainnya ya. Nah, itu tuh salah satu ahli yang disebutkan di situ ialah ahli ilmu tanah ya. Jadi menurut saya sih peta jenis tanah itu penting ya. Nah,
peta jenis tanah itu biasanya digunakan tuh sebagai salah satu dasar dalam menentukan zona pemanfaatan ruang. Karena kan data jenis tanah itu kan data dasar juga ya untuk penentuan kesesuaian lahannya. Nah, jadi data tersebut tuh membantu untuk perencana atau planner tuh mengidentifikasi kawasan ini nih yang sesuai tuh untuk pembangunan ke arah mana sih, serta kawasan yang sebaiknya tuh dibangun di sini nih kayak gimana sih, apakah nantinya bakal jadi kawasan lindung atau kawasan perumahan, atau bahkan ini nggak bisa nih karena cocok untuk hutan konservasi, nah kayak gitu. Baik, dengan meningkatnya urbanisasi dan pembangunan kota, bagaimana tantangan dalam menjaga kualitas tanah agar tetap mampu mendukung kualitas pembangunan? Mungkin karena urbanisasi ini sedang banyak dilakukan ya. Mungkin kalau untuk urbanisasi ini meningkatkan tekanan terhadap lahan juga kan, terutama di kawasan perkotaan. Nah, jika tidak diatur dengan baik ya, konversi lahan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah itu, nah nanti kan bakal berkurang tuh daerah resapan air. Nah, jadi nanti meningkatnya risiko banjir di perkotaan. Mungkin solusinya tuh normalisasi sungai, karena kan beberapa di daerah-daerah perkotaan itu kan rumah penduduknya ada yang berada di sepadan sungai. Nah, itu yang bisa menyebabkan banjir juga seperti itu. Seberapa penting kolaborasi antara ahli tanah wilayah dan pemerintah daerah dalam memastikan pemanfaatan lahan yang lebih lanjut? Mungkin kalau untuk kolaborasi itu perencana wilayah itu yang baik menurut saya itu membutuhkan kolaborasi yang multidisiplin ya, karena kan kalau dalam penyusunan rencana tata ruang itu kan perlu banyak ahli ya, bukan dari ahli tanah juga, ada dari ahli kehutanan, ahli oceanografi, dan banyaklah yang lainnya lah. Nah, kalau untuk ahli tanah itu dia dapat menyediakan data dasar dan analisis sih. Kalau untuk data dasar itu kayak seperti jenis tanah. Nah, kalau untuk data analisis itu kayak analisis karakteristik tanah sih. Kayak misalkan, oh ternyata di Bandar Lampung nih jenis tanahnya ini. Nah, karakteristiknya tuh di bagian hulu kayak gini. Nah, di bagian hilir tuh kayak gini. Nah, jadi nanti kan itu sebagai data dasar ya. Dan mungkin untuk analisis kesesuaian lahan juga sih. Nah, jadi planner itu bisa merencanakan dengan baik lah. Yang di bawah ini dijadiin kawasan apa ya, misalkan karena dia mungkin dekat laut dijadiin kawasan industri. Nah, mungkin seperti itu sih. Oke, dalam jangka panjang, bagaimana strategi yang perlu dilakukan agar pembangunan wilayah tetap berjalan namun tetap menjaga tanah dan keterlanjutan. Kalau untuk soal strategi jangka panjang itu, strategi pembangunan wilayah ke depan itu harus berbasis prinsip sustainable atau berkelanjutan ya, karena jadi artinya itu pemanfaatan lahan itu harus sesuai dengan kemampuan lahan itu sendiri. Jadi kalau misalkan memang dari data dasar dan hasil analisis itu memang tidak sesuai untuk dijadikan suatu kawasan, contohnya misalkan ternyata kawasan ini nih lebih cocok dijadiin kawasan pertanian dibanding kawasan pemukiman. Nah, itu jangan dipaksakan untuk dijadikan kawasan pemukiman. Nah, serta mungkin didukung oleh kebijakan tata ruang yang konsisten dan berbasis data ilmiah, karena kan memang dari kata keberlanjutan itu ya, jadi kita perlu data yang udah ada sih dari tahun-tahun sebelumnya untuk merumusin kebijakan untuk tahun ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Radian sudah dan memberikan jawaban yang sangat bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Iya, sama-sama Jo, Banka. Iya.